Dipersembahkan oleh Didukung oleh Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Juragan Zaman Now Season 4, saatnya UMKM naik kelas. Nah pemirsa, calon juragan yang kedua akan melakukan presentasi adalah anggota dari tim Coach Tom. Coach, untuk calon juragan kedua kita ini siapa? Calon juragan kedua kita adalah Yuria Ekalitani dari Bostik. Bostik ini dulu sudah punya 6 cabang, omsetnya sudah miliaran per bulan, tapi harus tutup akibat pandemi. Tapi beliau tidak putus asa, akhirnya melakukan pivot untuk masuk ke industri, dan hari ini Bostik memiliki steak marinasi yang sudah terkenal dan sudah tersebar di mana-mana. Seperti apa profilnya? Yuk kita lihat Bostik. Yang saya hormati para panelis, perkenalkan nama saya Yuria Ekalitani, saya dari Bostik asal kota Cilacap. Nah, saya akan memperkenalkan produk saya. Ini adalah daging steak kami. Dan kami juga memproduksi aneka marinated sauce. Saya akan menyajikannya kepada para panelis. Saya akan sajikan. Silakan Pak Rex. Pak Reno. Semoga para panelis suka dengan produk saya. Kami adalah pionir dari locally sourced marinated steak. Ini produk overview kami. Dan yang paling belakang itu adalah yang paling kanan. Itu adalah yang saat ini dicoba oleh para panelis. Semoga suka ya. Dan ini adalah saus marinasi kami. Saus kepiting itu adalah saus marinasi seafood. Jadi kita punya kepiting, kita punya produk bahari, tinggal langsung dicampur aja sama saus kita. Seisi itu. Jadi sekarang ibu rumah tangga mau bikin arisan di rumah, mau bikin acara yang kelihatan elegan di mata sosialitanya, itu sekarang udah nggak perlu repot-repot, tinggal pakai produknya Bostik. Nah, tantangan yang dihadapi saat ini, kita punya beberapa potensial buyer yang saat ini sedang saya follow up. Tapi saya ingin kita punya depo pemasaran yang lebih dekat, yaitu di Tangsel. Dan kita punya problem, kita butuh beberapa pembiayaan, seperti ini, freezer, working table, sampai sewa tempat. Nah, kami menawarkan untuk bisa profit sharing sebesar 20%. Ini kira-kira proyeksi laba rugi yang kami tawarkan dengan target omset, target penjualan sekian. Bu Yuria, tapi saya penasaran, kan yang Ibu tampilkan di sini kepada tim panelis ini tadi yang marinasi seafood. Berarti ini best sellernya nih, Bu? Best sellernya. Oke, jadi kita coba langsung tanyakan ya kepada tim panelis. Ini best sellernya loh, Pak. Pak Reno, gimana, Pak? Saya tadi sempat lihat Mbak Yuria ke depan. Terus saya tanya Coach Tom, ini marinated steak ada daging di dalamnya? Ada, katanya. Terus saya langsung mikir, ngapain ya jual daging? Terus pakai saus gitu. Tapi waktu saya makan, saya mengerti. Enak sekali. Dan saya sangat pemakan daging, saya karnivor. So, maksud saya mau kasih tahu Ibu Yuria nih standar paletnya itu sangat bagus atau setidaknya cocok sama saya lah. Karena perkawinan saus dan dagingnya itu menurut saya sih on point sekali. Enak. Terima kasih, Pak. Kayaknya Ibu Yuria ini punya palet standar yang cukup tinggi karena seluruh produk yang saya coba itu semuanya enak, dari saus dan dagingnya juga. Dan setelah tadi selesai presentasi juga Bu Yuria bawakan makanan tambahan lagi dan itu juga enak, dan saya sebetulnya udah bilang nggak perlu saya cobain lah, pasti enak. Tapi saya cobain ya tentu enak juga. Cara masaknya itu gimana ya Mbak? Kan marinated steak saya beli bawa pulang terus? Tinggal dipanggang aja, Pak. Oh, harus oven atau pakai pan? Bisa pakai pan. Kami sarankan malah pakai pan. Karena dia akan lebih juicy dan rasanya tuh tetap terkunci di situ. Harus ditambah mentega lagi, margarin? Nggak usah, karena Nggak usah. kami sudah ada olive oil.
dagingnya lokal. Daging Apakah lokal. dari price ada kelebihan nggak? Maksudnya apakah lebih murah? Iya, Dibanding- lebih murah Pak. Lebih Dengan murah ya, kompetitor, Kira-kira berapa persen? rata-rata mereka, let's say kita lihat kemarin itu mereka jual di angka 125, 185. Kita daging yang Bapak makan, itu harga end user, itu sudah di mall ya, harga mall, itu mereka jual 105 kalau di Aeon. Berarti hampir 80% lah. Ya sekitar 80% dari harga kompetitor. Dan dari segi ketahanan tadi, tahan berapa lama ini dengan marinasi? Daging dan saus kami sampai 1 tahun Pak. Semua tanpa pengawet. Saya rasa dari Bostik ini menarik karena dia bisa membuat kualitas daging lokal, tapi rasanya sangat empuk, sehingga bisa bersaing dengan produk luar negeri, walaupun harganya hampir setengah harga ya. Nah, jadi ini suatu produk yang menarik sekali. Kalau saya taste tadi, saya sempat bilang ke Reno, ini meltik kayaknya deh. Masa lembut banget? Dan ternyata bukan gitu kan. Bukan, Nah Pak. itu agak surprise saya. Wah, Iya. Enak nih, Coach. Yang Iya. meltik ada, namanya stick up. Itu yang meltik. Itu lebih murah lagi berarti. Iya. Ya, Gitu, ya. Nah, kedua, apakah dari sisi perusahaan Mbak ini melakukan juga custom kebutuhan sesuai dengan kebutuhan klien? Iya. Itu juga melakukan seperti itu ya? Iya. Oke. Dia ini merupakan sebuah produsen atau seperti central kitchen di mana dia bisa mensuplai banyak industri F&B. Nah, tentu ketika kita bicara beda brand itu ada resep, mungkin ada ingredient yang berbeda. Makanya saya tanya, bisa custom nggak? Kalau bisa, ini satu potensi bisnis yang sangat menarik sekali. Tadi dikatakan ada tujuan dari Ibu Yuria ya untuk menjadi market leader di sini. Ini versus lokal yang juga membuat sos. Apakah ada memang lokal lain yang membuat sos atau versus the international products yang mana yang dituju Ibu? Ada produk-produk yang sudah beredar, brand mereka jauh lebih dikenal, tetapi mereka pakai produk impor. Dagingnya daging impor. Lokal tapi produksi lokal Produksi tapi. lokal. Kalau untuk marinated sauce, nampaknya kami menjadi pionir karena yang lain itu bentuknya bukan marinated ya, mereka sebutnya bumbu. Kita harus tahu persentase penjualan dari kita punya varian mana yang terbaik. Dan itu yang betul-betul dijawab dengan baik. Dan dengan itu tentu konsentrasinya harus di situ. Dan untuk didorong dulu untuk bisa membawa produk-produk yang supporting produk bisa juga diterima di market. ini adalah salah satu bentuk bisnis yang muncul akibat keterpaksaan. Karena tekanan, karena tidak ada kesempatan untuk melakukan sesuatu yang sifatnya mainstream, akhirnya dicarilah sesuatu yang ya tidak mainstream dan bisa menjadi something new. Nah, akhirnya muncullah Bostik dengan pivotnya, dan luar biasa karena cost untuk menjalankan operasional resto ternyata bisa dipangkas sangat-sangat banyak dengan revenue yang sama, tetapi cost-nya menjadi jauh lebih murah. Hanya dengan 4 orang bisa menangani proses yang sedemikian kompleks termasuk distribusinya. Itulah tadi presentasi dari Bu Yuria dari Bostik. Kita akan melihat ya bagaimana keputusan dari tim panelis nantinya apakah akan mendapatkan investasi, suntikan modal, atau dinobatkan sebagai terjuragan pada episode kali ini. Dan pemirsa jangan kemana-mana karena masih ada 1 calon juragan yang akan melakukan presentasi di hadapan para tim panelis. Maka dari itu tetaplah bersama kami di Juragan Zaman Now Season 4, saatnya UMKM naik kelas. Selesai presentasi, Kak Oreka sangat baik, bahkan memberi saya masukan juga. Saya merasa bahwa, wah, baru kali ini saya sangat bangga bahwa saya bisa membuat sebuah produk yang bernilai, terutama di mata para panelis. Senang sekali karena ada satu produk yang kreatif, inovatif, ada dari kota kecil, tapi ternyata bisa mengalahkan produk-produk daging impor. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.